Selamat datang di sekolah kami, SMP Maarif Eno 01 Karangkobar. Sekolah kami berada di daerah pegunungan yang sejuk. Kamu bisa belajar dan mengaji di sekolah kami. Yuk simak kegiatan belajar di sekolah kami, khususnya kegiatan literasi. Assalamualaikum sahabat literasi, perkenalkan nama saya Rizka. Saya seorang guru di salah satu SMP di Banjarnegara. Nah, apakah sahabat literasi hari ini sudah membaca? Ayo, jika belum membaca, harus membaca dulu ya hari ini. Nah, sahabat literasi, membaca tentu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Pada dasarnya, seorang yang mampu membaca, maka dia mampu memahami segala sesuatu. Dalam bahasa Banjarnegara, membaca biasa kita sebut dengan maca. Nah, membaca di kalangan remaja pada saat ini sudah mulai memudar minatnya. Karena apa? Karena mereka sudah mulai mengenal teknologi, salah satunya menggunakan gawai atau smartphone. Waktu-waktu mereka yang digunakan lebih banyak untuk membaca lewat HP. Nah, mungkin saja tidak hanya membaca, mereka scroll HP dan sebagainya. Tentu tantangan tersendiri bagi saya seorang guru dalam membangkitkan kembali semangat literasi kepada anak-anak kita. Nah, sahabat literasi, sebagai seorang guru tentunya banyak sekali tantangan untuk bisa membangkitkan semangat literasi kepada anak-anak kita. Bahkan sekarang buku-buku sudah tergerus dengan adanya teknologi. Sah-sah saja ketika menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik. Namun perlu diingat, buku tetaplah penting dalam kita membawa generasi muda untuk mencintai budaya membaca. Apalagi saya sebagai guru sains tentu punya tantangan lebih besar. Kenapa? Karena dalam pelajaran sains biasanya identik dengan banyak rumus ataupun formula dan istilah-istilah ilmiah. Tidak seperti bahasa Indonesia yang mungkin banyak mempelajari tentang kaidah bahasa. Nah, dalam hal ini tentu saya sebagai guru sains harus mampu membawa anak-anak bisa mencintai membaca di dalam mengajar. Baca nyaring atau read aloud di masa sekarang sangat diminati oleh pegiat literasi. Mengapa? Karena ketika mereka membacakan nyaring, maka tidak hanya satu indera saja yang bekerja, ada indera peraba, ada indera pendengaran, dan ada indera penglihatan. Otomatis ketika melakukan kegiatan membaca bisa lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman perlu mencoba ya metode membaca nyaring ini ketika belajar maupun ketika membaca biasa saja di rumah. Jangan lupa setiap hari harus sempatkan untuk membaca. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat ataupun tidak terlihat
terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur, seperti beberapa contoh logam pada aktivitas 5.1. Dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur, bentuknya dapat berupa senyawa atau campuran. Bandingkan pengertian unsur ini dengan hasil diskusi kelompokmu. Apakah ada persamaan yang kalian temukan? Penyelidikan tentang unsur sudah dilakukan bahkan sejak ilmuwan belum menemukan teknologi. Dapat kalian bayangkan, ilmuwan dari berbagai penjuru dunia melakukan pengamatan pada zat yang sama, karena unsur memang berada di mana-mana. Ilmuwan perlu memiliki kesepakatan terhadap penyebutan unsur tersebut, agar mudah dimengerti dimanapun unsur itu berada. Dibutuhkan bahasa universal agar pengenalan terhadap unsur ini mudah dilupakan. Unsur logam banyak digunakan oleh manusia, mulai dari alat rumah tangga hingga pesawat. Semua dimanfaatkan berbagai logam. Tahukah kalian apa yang menyebabkan logam memiliki kekuatan seperti itu? Sahabat literasi, begitulah kegiatan literasi di sekolah kami. Kedepannya tentu perjuangan semakin berat, namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Demi apa? Demi generasi kita yang cinta literasi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini dan salam literasi.